Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, disilakan duduk, jemaat yang ada di rumah dan semua yang lagi beribadah bersama-sama live streaming, yang lagi mendengarkan pengeras suara ini, mereka yang sementara menyaksikan lewat siaran online, lewat akun Facebook. Saya percaya kesungguhan, keseriusan saudara di dalam Tuhan, memperhatikan kebenaran firman Tuhan akan membuat kita benar-benar diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat rohani ataupun dengan berkat-berkat jasmani. Saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Yesus Tuhan adalah perantara saya dan saudara dengan Bapa di sorga. Mari kita perhatikan dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, Kristus pengantara kita, begitu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saya mau kasih tahu kepada jemaat, untuk pagi hari ini saya mengambil tema mediator atau intermediari. Mari kita perhatikan di Alkitab masing-masing. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudara seimannya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudara seimannya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi siapa yang membenci saudara seimannya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutahkan matanya. Puji Tuhan. Disilakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Kekasih di dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang barusan dibacakan tadi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, firman Tuhan bicara atau firman Tuhan berkata tentang Kristus pengantara kita. Saya mau sampaikan pagi hari ini bertolak dari judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya mau bilang Yesus Kristus itu adalah mediator, dan saya sedang bicara intermediari atau mediator. Ayatnya yang pertama firman Tuhan bilang begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Kita orang-orang yang telah dimerdekakan, orang-orang yang telah ditebus. Firman Tuhan dikatakan bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Makanya tertulis dalam firman Tuhan, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi syukur kepada Bapa, Dia kirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, supaya menebus dosa saya, menebus dosa saudara, dosa kita semua. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
hal firman Tuhan katakan, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita mempunyai seorang perantara, seorang pengantara, seorang mediator, intermediari, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pengantara itu yang menghubungkan. Kan manusia telah berbuat dosa, telah ada jurang pemisah, ada jurang yang dalam, yang jauh, yang tak terseberangi. Ada di seberang, kita tidak bisa jumpa dengan Bapa, kita tidak bisa ketemu lagi dengan Tuhan. Sudah ada pemisah, yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa. Tapi Yesus datang menjembatani, dia bangun jembatan itu, dia kasih pengampunan. Jembatan itu adalah jembatan pengampunan. Makanya siapa yang mau diampuni oleh Tuhan, ampuni juga saudaranya. Siapa yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Di dalamnya ada kegelapan, dia tinggal di dalam kegelapan dan terdapat penyesatan dalam dirinya. Tinggalkan itu, harus ada pengampunan. Yesus datang, dia bangun jembatan pengampunan, menghubungkan saya dan saudara yang terpisah dari Bapa. Kita di seberang, Bapa ada di seberang. Ada jurang yang dalam, yang jauh yang memisahkan kita. Tapi Yesus Kristus Tuhan anak Bapa, dia datang, dia bangun jembatan pengampunan, sehingga dia mengampuni dosa saudara, dia mengampuni dosa saya, dia memulihkan kita, dia menyelamatkan kita, dia menebus kita dari liang kubur, dia menebus kita dari neraka, dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Makanya firman Tuhan bilang, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia yang menghubungkan, dia yang jadi perantara. Perantara itu juga dia juga yang menyampaikan syafaat. Dia yang menyampaikan doa. Dan doa yang disampaikan Yesus kepada Bapa dalam Yohanes 17. Yohanes 17 doa Yesus untuk murid-muridnya. Tapi juga saya percaya ini doa Yesus juga untuk saya dan untuk saudara. Ayat 9 dia bilang, aku berdoa untuk mereka. Untuk saudara lagi menyaksikan live streaming ini. Untuk saudara yang lagi mendengarkan pengeras suara. Yesus bilang, aku berdoa untuk mereka, untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Apa saja isi daripada doa Yesus? Saudara lihat ayat yang ke-11. Yesus bilang, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Satu, Yesus mau kita dipelihara oleh Bapa dalam nama Tuhan. Yang kedua, ayatnya yang ke-15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Doa Yesus untuk murid-muridnya, Bapa, lindungilah mereka daripada yang jahat. Yang ketiga ayat 17, Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Yang keempat Yesus bilang kepada Bapa, bukan untuk mereka saja aku berdoa, tapi bagi mereka yang percaya dengan pemberitaan anak-anakku, dengan murid-muridku, bagi mereka yang percaya dengan pemberitaan kita, Yesus juga berdoa, berkati juga mereka. Yang kelima, Yesus bilang, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, ayat 22, yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Bapa, biar juga mereka menjadi satu, sama dengan aku dan Bapa adalah satu. Biar mereka menjadi satu, ada dalam satu kesatuan, ada dalam satu unity, ada dalam persaudaraan, ada dalam kerukunan, ada dalam cinta kasih. Mereka saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada akar pahit. Semua dalam kesatuan iman, kesatuan hati. Orang percaya, sehati, sepikir, seia, sekata, satu iman, satu kasih, dan satu tujuan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bukankah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Dan yang keenam, Yesus bilang apa ayat 24? Ya Bapakku, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Yesus pergi ke sorga. Yesus mau saya dan saudara ada bersama-sama dengan Yesus di sorga. Makanya kita telah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Saudara, kita kembali ke dalam pembacaan 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pengantara, dia yang menyampaikan permohonan kepada Bapa, ampuni si A, ampuni si B, ampuni si C.
Makanya dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama bilang kita mempunyai seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Juru syafaat, dia perantara, dia juru syafaat. Dia yang menyampaikan permohonan saya, menyampaikan permohonan saudara kepada Tuhan. Dia yang meneruskan. Kenapa? Dia juru syafaat. Ketika dia pergi, dia bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku akan minta kepada Bapakku supaya dikirimkannya penolong bagimu, dikirimnya penghibur kepadamu. Yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus, Roh yang akan menginsafkan dunia akan dosa, yang jadi penolong, yang jadi penghibur, yang menyertai gereja sampai pada kesudahan zaman, yang senantiasa campur tangan dalam kehidupanmu, yang mengerti keadaanmu, yang tahu isi hatimu, yang tahu keberadaanmu, dan menyampaikan kepada Bapa di surga. Makanya firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus yang menyempurnakan doa kita, menyampaikan doa kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dalam kitab Roma firman Tuhan katakan begitu. Dia yang menyampaikan kepada Bapa di surga keluhan-keluhan yang tak terucapkan sekalipun. Siapa? Roh Kudus. Yesus telah bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku akan minta kepada Bapa diberikan penghibur penolong kepadamu. Makanya setelah kenaikan ke sorga, 10 hari kemudian adalah hari ketuangan Roh Kudus. Tidak lama lagi kita akan merayakan kenaikan Yesus ke surga. Dan setelah 10 hari kenaikan Yesus ke surga, kita akan merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan ada pada saya, ada pada saudara, ada pada kita semua. Nah saudara, kita perhatikan baik kembali. Di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua tadi, ayatnya yang pertama. Kita mempunyai seorang pengantara, kita mempunyai seorang juru syafaat yang menyampaikan kepada Bapa di surga. Yang ketiga, dalam terjemahan King James Version, dia pakai istilah begini, we have an advocate with the Father. Kita mempunyai seorang advokat kepada Bapa. Apa itu? Lawyer, pembela, penasehat hukum. Karena dia memang penasehat yang ajaib. Bukankah disampaikan dalam nubuatan seorang nabi yang bernama Yesaya? Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pangkat itu ada di atas bahunya. Bukan 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Tapi lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya. Terjemahan bahasa Indonesia bilang, namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terjemahan New King James Version, namanya disebutkan orang. Dia disebut sebagai apa? Counselor, Wonderful, the Mighty God, the Everlasting Father, yang kelima, the Prince of Peace. Bukan 4 bintang, 5 bintang. Itu melekat lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebutkan orang sebagai counselor. Apa itu? Dia yang menasehati, dia yang mengarahkan, dia yang menyatakan pembelaan. Dia adalah counselor. Makanya disebut bahwa di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, bahwa Yesus Kristus adalah advocate, pembela, pengacara. Dia lawyer, dia penasihat hukum, membela saudara, membenarkan kita di hadapan Bapa di surga. Dosamu diampuni, tetaplah di dalam Tuhan. Namanya disebutkan orang counselor, namanya disebutkan orang pembela, namanya disebutkan orang penasehat, namanya disebutkan orang wonderful, dia ajaib, namanya disebutkan orang the mighty God, Allah yang perkasa, namanya disebutkan orang the everlasting Father, dia Bapa yang kekal, dan yang kelima the Prince of Peace, Raja damai. Yesus Kristus adalah Raja damai. Dia yang menyertai gereja, dia yang menolong kita semua. Dia adalah advokat itu sendiri. Advocate. Dia yang jadi perantara. Dia yang jadi juru syafaat. Dia yang adalah pembela. Dia pengacaramu. Ketika diperhadapkan dalam satu pengadilan, saudara akan didakwa. Saudara akan dituduhkan banyak hal. Ada dakwaan-dakwaan yang diarahkan kepadamu. Hari-hari ini kitab Wahyu juga berkata bahwa gereja sedang didakwa oleh pendakwa saudara kita. Siapa saudara kita? Gereja Tuhan. Yang mendakwa mereka siang dan malam. Tapi firman Tuhan bilang, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan dia yang diurapinya. Sebab telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa
yang menuding, yang menuduh mereka siang dan malam, yang menghina, memfitnah mereka. Tapi penuding, pendakwa sedang dihancurkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Tetaplah di dalam Tuhan. Dia yang membela saya, dia yang membela saudara. Dalam satu pertandingan olahraga, ada namanya mediator antara dua tim. Kalau sepak bola ada dua kesebelasan, mediatornya disebut sebagai wasit. Dibantu oleh wasit 1, wasit 2, itu namanya hakim garis. Yang selalu lari-lari di tengah lapangan. Ini wasit yang utama ini. Dia dibantu oleh wasit anggota berarti. Di pengadilan yang bertindak sebagai wasit, mengambil keputusan atas suatu dakwaan tuduhan terhadap si tersangka. Yang mengambil keputusan namanya adalah hakim ketua, didampingi hakim anggota. Yesus Kristus di sorga, dia akan bertindak nantinya sebagai hakim yang adil. Dia datang pertama kali dengan tongkat kasih untuk saudara dan saya. Saya diselamatkan, saudara diselamatkan, kita ditebus. Kita diberikan kasih yang luar biasa daripada Bapa. Tapi dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Bukan lagi dengan tongkat kasih, tapi dengan gada besi. Dan akan ada satu pengadilan tahta putih. Dan yang duduk di tahta putih itu anak domba Allah yang telah menebus dosa saudara, dosa saya. Dia bertindak sebagai hakim yang adil. Dia Yesus Kristus Tuhan, hakim yang adil. Dia wasit. Saya mau bilang, dia bukan sekedar seorang pengantara yang menghubungkan saudara dengan Bapa. Dia bukan sekedar juru syafaat, karena terjemahan lama, terjemahan bodoh bilang Yesus adalah juru syafaat dalam ayat yang sama. Dia bukan cuma sekedar sebagai seorang pembela. Dia adalah seorang advokat. Dia adalah seorang lawyer. Dia seorang pengacara yang membela mati-matian tentang saudara, membela mati-matian tentang saudara. Makanya jangan pernah keluar dari kasih karunia. Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan. Dia membela saudara, dia menyertai kita. Biar kita ada dalam pembelaan Tuhan senantiasa. Tapi dia juga adalah hakimnya yang akan memutuskan mana yang pergi ke neraka, yang masuk ke sorga, siapa-siapa mereka. Tapi Yesus mengenal saudara, Yesus mengenal saya. Yang benar-benar dikenal oleh Tuhan. Ada ayat firman Tuhan bilang, masuklah kamu. Kita masuk ke dalamnya. Ada orang yang ketuk-ketuk pintu. Tuhan, Tuhan, ada ilustrasi perumpamaan yang Yesus sampaikan. Dia bicara tentang pesta. Ada orang ketuk-ketuk pintu. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi terdengar suara dari dalam berkata, aku tidak mengenal engkau. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Ada orang bilang begini, bukankah kami berdumuat demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi namamu? Ada banyak perkara ajaib yang terjadi demi namamu. Tapi Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah kalian semua, hai pembuat kejahatan. Hari-hari ini kita lagi diperhadapkan dengan pergumulan dunia. Coronavirus disease 19, virus corona. Ada wabah yang melanda 200-an lebih negara. Ini pandemi yang luar biasa melanda dunia, menakutkan banyak orang. Tapi saya mau bilang kepada jemaat gereja Tuhan akhir zaman, kalau engkau tetap di dalam Tuhan, percaya, imani, ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang menolong. Makanya mendekatlah kepada Tuhan. Biar Tuhan mendekat kepadamu. Mari setia bersekutu, setia beribadah, setia baca firman, setia berdoa, setia menyembah, memuji Tuhan. Sudah tinggalkan segala macam dosa, akar pahit, kebencian. Manusia baru akan tanggalkan. Kita dapat pengampunan dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengharapkan pengampunan sempurna dari Tuhan? Kita tidak mengampuni orang lain. Kita menyimpan akar pahit, kita menyimpan kebencian, kita menyimpan kesalahan orang. Tadi dalam pembacaan Alkitab kita sudah baca dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-7 dan seterusnya. Firman Tuhan bilang begini, saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga. Perintah lama yaitu firman yang orang so dengar. Jemaat so dengar.
Orang semua sudah dengar. Ayat 8, namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yang benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Saya harap corona juga sedang lenyap, terang Tuhan sedang bersinar atasmu. Ayat 9, siapa yang berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudara seimannya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudara seimannya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Orang yang mengasihi sesama, orang yang mengampuni sesama, orang yang tidak membenci sesama saudaranya, tidak ada penyesatan dalam dirinya. Tapi kalau dia membenci saudaranya, ternyata ada penyesatan. Ayat 11, tetapi siapa yang membenci saudara seimannya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutahkan matanya. Mata rohani banyak orang telah dibutahkan oleh kegelapan itu. Makanya tidak pernah berhenti kebencian, kemarahan, pertikaian, fitnah, perselisihan, percekcokan, percideraan, tidak pernah berhenti. Tapi kalau gereja Tuhan yang sungguh-sungguh, anak Tuhan yang mau setia kepada Tuhan, untuk apa berdoa, Tuhan tolong, Tuhan kasihani kami, Tuhan sayangi kami, Tuhan kasihani saya, tolong saya, berkati saya, keluarga saya, tolong Tuhan. Tapi tidak ada pengampunan dalam dirimu, penyesatan yang ada, engkau ada di dalam kegelapan. Mau hidup di dalam terang, harus memiliki kasih yang daripada Bapa. Karena Tuhan sudah bangun jembatan pengampunan itu. Dia jadi perantara menghubungkan kita, dia jadi jembatan pengampunan. Bagaimana mungkin kita tidak mau hidup di dalam kebenaran Allah yang sesungguhnya? Biar kebenaran firman Tuhan hari ini bagian saya dan saudara. Yesus adalah mediator. Bukan hanya sebagai pengantara, dia juru syafaat, dia adalah advokat, tapi dia hakim yang adil itu juga. Untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu meteraikan dalam hidup kami semua untuk kami melakukannya. Bapa, kami akan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kami mau dipersekutukan dalam tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur ini yang telah kami persiapkan dan doakan sejak tadi malam, dibagikan kepada jemaat. Untuk semua kami jemaat Tuhan, dipersekutukan dalam tubuh dan darah-Mu. Dan biar Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan, menyertai mereka jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Kami nikmati roti dan anggur, kami menikmati perjamuan Tuhan hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami yang ajaib. Haleluya, amin. Silakan wakil gembala akan melayani. Kita nyanyikan terus pujian tadi, refnya. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Angkat roti dengan tangan kananmu ke atas. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Sungguh besar, Kau sungguh indah. Yang kau pikirkan tentang tak terselami. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
kasih Bapa di surga. Terpujilah Yesus Tuhan. Kami sedang mengangkat dengan tangan kanan kami ke atas roti yang bicara tentang tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan untuk kami semua. Biar senantiasa hidup kami, Engkau adalah kepalanya. Kami sekalipun berbeda-beda tetap anggota tubuh Kristus. Dan kami mau satu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menyertai, memelihara dan memberkati kami gereja Tuhan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jemaat sebelum makan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat anggur itu di cawan itu dengan tangan kananmu. Angkat cawan itu ke atas. Bapa di sorga, kami sedang memegang cawan yang berisi anggur ini. Bicara darah yang dicurahkan bagi kami semua. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan oleh darah yang tercurah di Kalvari, di kayu salib Golgota, menebus dosa kami. Engkau telah menyelamatkan kami Yesus. Kami bersyukur penyucian dengan darah Yesus Kristus bagi kami semua. Kami dihapuskan dari setiap pelanggaran, kelalaian dan kesalahan. Dan penyucian itu sempurna. Biar kami mau jaga kesucian yang telah Engkau lakukan bagi kami semua. Dengan hidup sungguh-sungguh dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebelum minum jemaat dengar firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah sejahtera dari Bapa, cinta kasih sayang Kristus, penghiburan sukacita dan damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih jiwa kami yang ajaib. Kami berdoa mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah beribadah bersama-sama live streaming lewat siaran akun Facebook secara online dan lewat pengeras suara, jemaat yang sudah beribadah di rumah masing-masing serentak beribadah, dan siapapun yang sudah ambil bagian dalam penyembahan dan pujian beribadah kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus yang saya sembah menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom.